Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aditya Dwi Prastyo dengan NIM 4121169. Tujuan saya membuat video ini yakni untuk memenuhi tugas UAS ilmu tasawuf. Berikut materi yang akan saya sampaikan yakni mengenai ilmu tasawuf. Dari segi bahasa, terdapat sejumlah kata atau istilah yang dihubung-hubungkan para ahli untuk menjelaskan kata tasawuf. Harun Nasution menyebutkan 5 istilah yang berkenaan dengan tasawuf, yaitu sufah atau ahlul al-sufah, atau yang bisa disebut dengan orang yang ikut pindah dengan Nabi dari Mekah ke Madinah. Terus selanjutnya yakni sof atau barisan, sufi yaitu suci, sophos dari bahasa Yunani yaitu hikmat, dan suf yaitu kain wol. Adapun pengertian tasawuf dari segi istilah atau pendapat para ahli amat bergantung kepada sudut pandang yang dinamakan masing-masing. Tasawuf pada intinya adalah upaya melatih jiwa dengan berbagai kegiatan yang dapat membebaskan dirinya dari pengaruh kehidupan dunia, sehingga tercermin akhlak yang mulia dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, tasawuf adalah bidang kegiatan yang berhubungan dengan pembinaan mental rohaniyah agar selalu dekat dengan Tuhan. Sedikit berbeda dengan pendapat di atas, menurut Asy-Syaikh Muhammad Amin Al-Qurdi mengatakan hal ihwal kebaikan dan keburukan jiwa. Cara membersihkannya dari sifat-sifat yang buruk dan mengisinya dengan sifat-sifat yang terpuji. Cara melakukan suluk, melangkah menuju keridhaan Allah dan meninggalkan larangannya menuju kepada perintahnya. Adapun tujuan ilmu tasawuf sendiri yaitu adalah tuntunan yang membawa manusia kepada mengenal Tuhan sebenar-benarnya, yaitu makrifat. Maka dari itu, tujuan dari tasawuf adalah membawa manusia setingkat demi setingkat menuju lebih dekat kepada Tuhannya. Adapun juga di sini dasar-dasar ilmu tasawuf. Yang pertama yaitu ada Al-Quran. Berikut dalil Al-Quran tentang tasawuf diantaranya yang pertama yaitu taubat. Taubat adalah awal tempat pendakian orang-orang yang mendaki dan makom pertama bagi sufi pemula. Hakikat taubat menurut arti bahasa adalah kembali. Kata taba memiliki arti kembali, maka taubat maknanya juga kembali. Artinya, kembali dari sesuatu yang dicela dalam syariat menuju sesuatu yang dipuji dalam syariat. Yang kedua yaitu ikhlas. Ikhlas adalah penunggalan al-haq dalam mengarahkan semua orientasi ketaatan. Dia dengan ketaatannya dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah semata-mata tanpa yang lain, tanpa dibuat-buat, tanpa ditujukan untuk makhluk, tidak untuk mencari pujian manusia atau makna-makna lain selain pendekatan diri kepada Allah. Yang ketiga yaitu sabar. Perjalanan dari dunia menuju akhirat adalah mudah dan menyenangkan bagi orang yang beriman. Putusnya hubungan makhluk di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah berat perjalanan dari diri sendiri atau jiwa. Menuju Allah adalah sangat berat, dan sabar kepada Allah tentu akan lebih berat. Terus yang selanjutnya yaitu syukur. Hakikat syukur adalah memuji yang memberikan kebaikan dengan mengingatkan kebaikannya. Syukurnya
hamba kepada Allah adalah memuji kepadanya dengan mengingatkan kebaikannya. Sedangkan syukurnya Allah kepada hamba berarti Allah memuji kepadanya dengan mengingatkan kebaikannya. Untuk yang terakhir yakni tawakal. Melepaskan segala apa yang dihendaki dengan menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang selanjutnya yakni ada dasar-dasar tasawuf berdasarkan hadis. Sejalan dengan apa yang telah dimaknakan dalam Al-Quran, sebagaimana dijelaskan di atas, ternyata tasawuf juga dilihat dalam kerangka hadis. Umumnya yang dinyatakan sebagai landasan ajaran tasawuf adalah hadis. Adapun hadis sebagai berikut, yang artinya barang siapa yang mengenali dirinya, niscaya ia akan mengenai Tuhannya. Yang ketiga yakni kehidupan para sahabat. Kehidupan para sahabat dijadikan acuan oleh para sufi karena para sahabat sebagai murid langsung Rasulullah dalam segala perbuatan dan ucapan mereka senantiasa mengikuti kehidupan Nabi. Oleh sebab itu, perilaku kehidupan mereka dapat dikatakan sama dengan perilaku kehidupan Nabi, kecuali dalam hal-hal tertentu yang khususnya bagi Nabi. Sumber lain yang diacu oleh para sufi adalah kehidupan para sahabat Nabi yang berkaitan dengan keteguhan iman, ketakwaan, kezuhudan, dan budi pekerti luhur. Yang selanjutnya yakni ijtihad para sufi dimaksudkan untuk menguraikan pemikiran-pemikiran para sufi mengenai tasawuf. Dan ini dapat digunakan sebagai sumber hukum ketiga dalam tasawuf. Berikut tokoh-tokoh sufi beserta pemikiran yang pandangannya dalam kajian tasawuf. Di antaranya yakni Al-Ghazali, Ibnu Arabi, selanjutnya yakni ada sejarah perkembangan ilmu tasawuf. Secara historis, tasawuf telah mengalami banyak perkembangan melalui beberapa tahap sejak pertumbuhannya hingga sekarang. Pada sejarah umat Islam, ada peristiwa tragis, yaitu terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. Dari peristiwa itu, terjadi kekacauan dan kemerosotan akhlak. Akhirnya para ulama dan para sahabat yang masih ada berpikir dan berikhtiar untuk membangkitkan kembali ajaran Islam mengenai hidup zuhud dan lain sebagainya. Pada abad ke-1 dan ke-2 Hijriah, pada tahap itu tasawuf masih berupa zuhud, yaitu ketika sekelompok kaum muslim memusatkan perhatian dan memprioritaskan hidupnya pada pelaksanaan ibadah untuk mengejar kepentingan akhirat. Tokohnya antara lain yakni Al-Hasan Basri dan Rabi'ah Al-Adawiyah. Pada abad ketiga dan keempat Hijriah disebut sebagai fase tasawuf. Praktisi kerohanian yang pada masa permulaan abad ketiga Hijriah mendapatkan sebutan sufi. Hal itu dikarenakan tujuan utama kegiatan rohani mereka tidak semata-mata kebahagiaan akhirat yang ditandai dengan pencapaian pahala dan penghindaran siksa. Akan tetapi untuk menikmati hubungan langsung dengan Tuhan yang didasari dengan cinta. Pada fase ini berdiri lembaga pendidikan yang khusus mengajarkan pendidikan cara hidup sufistik dalam bentuk tarekat. Kemudian dari beberapa tokoh lain muncul istilah fana. Ijtihad
dan hulul. Tokoh-tokohnya diantaranya yakni Abu Yazid Al-Bustami, Al-Junaid, Al-Sari, dan Al-Sakati, Al-Kharraj, Husain bin Mansur Al-Hallaj. Pada abad ke-5 Hijriah, fase ini disebut sebagai fase konsolidasi, yakni memperkuat tasawuf dengan dasarnya yang asli yaitu Al-Quran dan Al-Hadis, atau yang sering disebut dengan tasawuf sunni, yakni tasawuf yang sesuai dengan tradisi atau sunnah Nabi dan para sahabatnya. Tokoh tasawuf pada fase ini adalah Abu Hamid Al-Ghazali, Syekh Ahmad Al-Rifai, Syekh Abdul Qadir, Syekh Abu Hasan Al-Syazili, Abu Al-Abbas Al-Mursi, dan Ibnu Athaillah Al-Sakandari. Selanjutnya pada abad ke-6 Hijriah, pada fase ini ditandai dengan munculnya tasawuf falsafi, yakni tasawuf yang memadukan antara rasa dan rasio. Tasawuf bercampur dengan filsafat, terutama filsafat Yunani. Para tokohnya antara lain yakni Muhyiddin Al-Arabi, atau yang lebih dikenal dengan Ibnu Arabi, dengan konsep wahdah al-wujudnya. Al-Syuhrawardi Al-Maktul, dengan konsep Isyraqiyahnya. Dan Umar Ibnu Al-Farid Abdul Al-Haqi Ibnu Sabi'in. Baik, mungkin itu saja yang dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf sebanyak-banyaknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.